lagi Pak Yuyung, Ketua Perkutut Alam Indonesia, yang katanya sudah sebulan ini menerima hibahan dari saya. Kiai Sadli Sabtorenggo penasaran rupanya sampai ke bawah-bawah mimpi. Nah, mimpinya apa dan sepenasarannya apa? Mari teman-teman semua kita dengar kesaksian daripada Pak Yuyung tentang Kiai Sadli yang sudah sebulan ini saya berikan kepada beliau. Barangkali selama sebulan ada kesan dan pesan gitu yang jauh-jauh dari Lampung pun juga pengen dengar ya Pak ya. Jadi apa sih gitu, padahal saya juga biasa-biasa saja gitu. Kira-kira kenapa sih, kira-kira ada apa Pak Yuyung kira-kira? Ya, terima kasih Pak Yanto waktunya. Selama saya diberikan cindera mata sebuah perkutut Kiai Sadli, yang jelas di rumah itu dia sering manggung. Pasti perkutut manggung. Pasti manggung. Nah, nuring ngoceh. Terus kemudian suasana di rumah itu jadi enak Pak. Oh, jadi kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kayak ayam gitu loh Pak. Adem. Hubungan suami istri makin harmonis gitu. Harmonis Pak. Makin hot gitu ya. Tambah sayang gitu ya. Nah, itulah terus sepenasaran apa yang ingin ditanyakan? Sejarah Pak, sejarah mendapatkan perkutut Kiai Sadli Sabtorenggo yang Bapak dapatkan dulu seperti apa sih Pak sejarahnya itu Pak? Ya, oke. Mumpung ada saudara dari Lampung, nah ini Ketua PAI ya, selamat sore teman-teman PAI. Ini hadir ketuamu, katanya penasaran tentang asal usul Kiai Sadli Sabtorenggo gitu ya. Gini, kira-kira 6 tahunan, hampir ya 6 tahunan lebih lah, saya mengenal seorang Gus dari daerah Kudus ya, yang notabene masih cicit dan atau keturunan dari Sunan Kudus gitu. Dan saya tahu persis bagaimana Kiai Sadli itu sudah sekian tahun mendampingi beliau dengan segala keistimewaan dan kemisteriannya terhadap Kiai Sadli. Jujur ketika itu Pak Yuyung, saya menunggu jawaban pinangan saya terhadap Kiai Sadli itu 1 minggu. Lama juga ya Pak? Lama, menunggu jawaban iya atau tidak. Karena menurut beliau, Gus yang ada di Kudus itu ya, saya tidak mau menyebut nama nanti daripada nanti menjadi polemik ya, jadi saya menyebutnya Gus gitu aja. Itu burung yang sangat istimewa karena sudah banyak memberikan satu pelajaran hidup, sesuatu yang berharga dan bisa menolong banyak orang. Gus menceritakan bahwa dari perkutut itu pernah dia diberikan mustika merah merah delima ketika itu dalam kedelima kebimbangannya gitu antara kebutuhan untuk sekolahan dan juga melepas perkutut itu ke saya. Jadi nunggu istikharahnya itu sampai dengan hampir 7 hari lah, kira-kira memberi jawaban. Dalam mimpinya itu burung itu dari pondok pesantrennya di Kudus itu lepas terbang ngetan. 3 malam berturut-turut lepas dari rumahnya, terbangnya ngetan. Terus saya jawab, Gus, kalau terbang ngetan berarti itu mau ikut orang Magetan, saya bilang gitu. Nah, gitu kan. Jadi memang pada saat itu Kiai Sadli memang di penggemar perkutut di Pulau Jawa ini sangat cukup fenomenal karena beberapa misteri yang ada di perkutut Kiai Sadli itu. Jadi akhirnya saya mendapat jawaban, tapi dia menjawab itu sambil nangis gitu. Sambil nangisnya karena istrinya pun juga nangis untuk melepas Kiai Sadli itu, keberatan gitu kan. Saking
saking sayangnya Gus itu sama istrinya dengan Perkutut itu saking sudah punya hubungan emosional yang dekat dengan Kiai Satri gitu. Nah, momen itulah yang membuat saya akhirnya semakin semangat untuk memiliki Kiai Satri ketika itu, gitu kan. Singkat cerita, akhirnya burung itu dikirim ke Jakarta. Saya pesan wanti-wanti bersama kandangnya, kotorannya pun jangan dibersihkan. Jadi kotorannya itu sekotoran-kotorannya dibawa ke Jakarta sekandang-kandangnya. Juga dia menyampaikan ada sebutir intan yang tertanam di kandang itu. Makanya sejak awal kandang itu dari putus sampai sekitar 7 tahun bersama saya, bersama kandang yang itu juga. Terus juga ketika saya berikan kepada Pak Yuyun pun dia bersama dengan kandangnya juga, jadi tidak akan tergantikan. Karena 7 tahun, selama 7 tahun di saya pun cepuk pakan, cepuk minumnya itu akhirnya tidak saya gunakan untuk minum karena kotorannya di situ, ya numpuk di situ yang akhirnya menjadi kayak tanah yang ngumpul di situ. Di tahun ketiga kalau nggak salah ikut saya itu, saya pun juga mendapatkan batu mustika merah juga, tapi lebih besar, hampir sejempol segini gitu. Jadi sebuah cincin lah, yang sekarang batu merah itu saya hibahkan juga ke sahabat saya Kang Jainal yang ada di Bogor ya. Mudah-mudahan batu mustika yang Anda pegang bisa bermanfaat dan menyenangkan. Jangan pernah percaya dengan yang begitu-begitu, tapi tetap percaya dan keyakinannya kepada Gusti Allah. Semua hanya sarana. Jadi selama dalam perjalanan saya memelihara Kiai Satri, sama keharmonisan rumah tangga mungkin dirasakan nih, karena salah satu keistimewaan Kiai Satri itu ya menenteramkan rumah tangga, keharmonisan, dan itu kan guling murio, secara tangguhnya itu tangguh putus Pajang ya. Jadi guling murio itu konon ceritanya koloni perkutut atau kelompok perkutut yang dulu dipelihara dan dekat sekali hubungannya dengan Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Murio ceritanya. Tapi wallahu alam semua itu biarlah menjadi cerita, tapi kita juga tidak menampilkan bahwa karena ada cerita lah ada masa kini, kira-kira gitu Pak Yuyun. Jadi ketika saya sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua umum salah satu komunitas, maka simbol-simbol itu saya lepas gitu kan, supaya juga ada lepas beban juga di saya, sehingga Kiai Satri dengan ikhlas saya lepas ke panjenengan. Kira-kira itu. Jadi yang kenapa banyak cerita juga gitu kan. Kadang-kadang hadir sesosok kayak berjubah di rumah itu otomatis ya, berjubah pakai gamis, pakai berjenggot itu muncul, pakai sorban itu suka muncul. Tapi biarlah itu menjadi cerita, karena misteri yang kita alami pun itu ya hubungannya, kaitannya ya antara kita perkutut dengan Tuhan aja gitu, nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa diargumenkan gitu. Karena misteri-misteri yang terjadi terhadap diri kita itu tidak lepas dari kehendaknya Gusti Allah. Kira-kira itu syukur alhamdulillah kalau Kiai Satri itu bisa ngadem hati, yang pentingnya paling penting kan itu ayem gitu aja. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya, itu kan
sering kalau berak itu kayak kalau kita orang itu mungkin ada WC-nya ya, sering numpuknya di situ. Iya. Beda dengan Perkutut lain. Hanya ada di cepuk itu, Pak. Iya. Itu, Pak. Nah itulah kadang-kadang saya juga enggak ngerti juga di cepuk bulat itu kan ada dua cepuk ya. Iya. Cepuk satu untuk pakan yang dari tanah liat itu, yang satu bulat itu. Makanya tempat minumnya tak pisahkan. Dia buang kotorannya selalu di cepuk itu. Gitu. Saya enggak tahu nanti panjenengan akan dikasih apa dari cepuk itu ketika dibongkar, saya nggak tahu. Tapi saya juga nggak sengaja dan tidak merencanakan konon itu. Tapi memang kata Gus sendiri ya pernah menemukan itu di juga gitu. Jadi ya apa, semua itu kan tidak lepas dari kehendaknya yang Maha Kuasa. Tentu juga ada maksud dan tujuannya. Ya, biarlah itu akan menjadi misteri. Dan jadi uniknya ya memang dia tidak buang kotoran di tangkringan. Kalau tangkringan bersih kan, kotorannya selalu numpuk di situ. Jadi kayak punya WC gitu. Gak aneh sendiri kalau ada itu. Jadi ya begitu gitu kan. Sehingga katakan kandang di bawah itu bersih aja, bersih. Kotorannya itu numpuk di cepuk itu gitu. Nah, itulah kadang-kadang saya sendiri kurang bisa memahami, tapi biarlah itu bisa menjadi rahasia. Yang penting bagi saya adalah bagaimana menikmati hobi itu bisa menenteramkan hati dan pikiran. Kira-kira gitu, Pak. Hobi butuh happy lah. Hobi butuh happy. Ada pertanyaan kok? Ini jauh-jauh dari. Nah ini popong jauh-jauh. Ada pertanyaan? Kalau ciri dari Guling Muria sendiri itu seperti apa ya? Ciri dari Guling Muria itu memang berada di bulunya gitu. Bulunya itu memang secara kasat mata dan tingkah laku beda dengan perkutut-perkutut lainnya gitu. Agak kelawunya itu hitamnya antara bulu yang lain dan yang lainnya itu agak beda gitu. Saya sendiri secara spesifik tidak bisa menerjemahkan seperti apa, tapi memang tingkah laku dan bulunya itu beda. Ules dari Guling Muria itu sendiri. Berarti enggak ada secara khusus tuh ciri khususnya seperti apa, seperti katurangan. Enggak, kalau katurangan kan tanda yang membedakan. Kalau misalnya apa namanya Rojowono kakinya begitu, Raja Besi kakinya begitu gitu kan. Kalau bumi yang begini dan segala nyata ini agak-agak samar memang. Jadi memang harus cermat dan teliti membandingkan ules bulu daripada Guling Muria dengan burung perkutut yang lain gitu kira-kira. Gitu. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan, Pak? Cukup Pak. Kok Justin cukup? Pak. Ya. Buat teman-teman, saudara-saudara penggemar perkutut, ya banyak hal yang bisa dipelajari tentang perkutut. Tapi banyak hal juga yang harus kita kupas lebih dalam, tapi bukan berarti kemudian kita menggurui atau melanggar pakem-pakem atau menciptakan semacam katurangan baru, katurangan yang lain-lain gitu, sehingga akan menimbulkan pro dan kontra. Karena katurangan dan atau pakem itu sudah tertulis dalam kitabnya kuno, yang kitab-kitab kuno yang kita simpan selama ini. Jadi biarlah perkutut itu akan menjadi misteri buat pemiliknya sendiri, karena tentu ada maksud dan tujuan si pemilik dengan perkutut itu. Karena katurangan pun pada saat-saat tertentu bisa berubah, menyesuaikan, menyelaraskan diri antara perkutut dengan tuannya. Contoh saja misalnya katurangan Banyumili yang dadanya belah gitu ya. Ketika bersama saya masih tetap Banyumili, tapi ketika dipelihara oleh Kodastin belum tentu menjadi Banyumili, dan itu bisa saja berubah. Karena apa? Akan terjadi hubungan psikologis antara sang perkutut dengan pemiliknya. Jadi Banyumili pun juga bisa berubah. Misalnya sulung derajat yang ada bulu di belakang, bukan tidak mungkin ketika berganti tuan itu juga bisa berubah. Betul, Pak.
Gitu itu sering dialami oleh para penggemar perkutut gitu. Willis misalnya, yang tadinya munculnya di sebelah kanan gitu, tapi bisa jadi ketika pindah tuan menjadi sebelah kiri karena akan terjadi hubungan psikologis antara pemilik dengan perkututnya itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua, mensugesti boleh, percaya boleh, tapi jangan berlebihan, sehingga biarlah mengalir. Ketika teman-teman, saudara-saudara semua menyayangi perkutut, sewajarnya saja, jangan berlebihan, supaya tidak menjadi syirik kecil. Kira-kira itu buat teman-teman semua ya. Salam hobi kudu happy, jaga kesehatan, salam buat keluarga. Terima kasih Pak Yuyu jauh-jauh, apalagi Kodasin yang telah mampir ke rumah saya. Selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hobi kudu happy.